baca buku. Dapat bukunya nggak? Tadi yang datang di awal dibagi gratis. Nah, yang datang di awal tuh ibu-ibu. Iya, jadi ibu-ibu yang banyak dapat. Judulnya Untukmu yang Sedang Sakit Hati. Untukmu yang sedang sakit. Bapak-bapak ada yang dapat enggak? Enggak sakit ya? Alhamdulillah sehat. Baik, waktu kita barangkali cukup terbatas dan buku ini berisi 5 poin utama. Pertama, doa dan dzikir yang dibaca oleh orang yang sakit. Yang kedua, doa ketika menjenguk orang sakit. Yang ketiga, doa pengaman tidur dan saat istirahat. Yang keempat, dzikir dan amalan ringan harian bagi orang yang sakit. Yang kelima, hukum bersuci dan sholat bagi orang yang sakit. Jadi ceritanya ada salah satu teman kuliah saya yang mengambil fakultas kedokteran, praktek di rumah sakit RSUD Sarji sholat. Banyak sekali yang nggak sholat. Dan alasannya rata-rata badan repot, aku nggak bisa wudhu, aku nggak bisa ini, nggak bisa ini. Kadang orang sakit lebih malas daripada ketika dia, saya bisa nggak dibuatkan atau tulisan ringan yang nanti bisa disebarkan. Alhamdulillah saya tulis buku ini, judulnya Untukmu yang Sedang. Sekitar tahun 2016 atau 2015. 10 tahun. Dan di masa pandemi, buku ini cetak secara gratis untuk dibagikan ke banyak rumah sakit. Dan insya Allah kita coba nanti akan melihat lebih dekat tentang seperti apa sikap seorang muslim ketika sakit. Siapapun manusia pasti pernah sakit. Pasti pernah sakit hati. Ya. Sehingga lahir batin. Kalau nggak sakit lahirnya, sakit batinnya. Angkat tangan Pak, yang nggak pernah sakit. Kita semuanya pasti pernah ya. Dan nasihat bagi, karena terkadang orang kalau sudah sakit dikasih nasihat lebih mikir. Makanya di bagian ini kita belajar, barangkali ada kondisi yang nanti akan kita alami, bukan berharap sakit, tapi yang namanya manusia pasti sakit. Tidak ada gading yang tak retak. Itulah kata pepatah yang kita pahami semuanya. Sehingga siapapun pasti punya cacat. Dan bagian dari cacat itu adalah manusia mengalami sakit. Nabi SAW pernah sakit nggak, Pak? Pernah? Pernah. Dan bahkan beliau wafat dalam kondisi sakit. Rasulullah SAW pernah terkena senjata. Sehingga baju besi beliau atau helm nancep di rahang Nabi SAW. Dicabut pakai tangan tuh udah bisa. Akhirnya punya. Siapa sahabat yang mencabut gigi aja, yang mencabut di rahang Nabi SAW? Ubah bukan. Tidak. Saya kasih hadiah buku ini. Beliau dapat hadiah. bin Ubaidillah. Makanya kata Abu Bakar As-Siddiq, perang Uhud hari-harinya Tolha. Maksudnya adalah banyak sekali peran Tolha dicabut dengan gigi gerahamnya, sampai gigi geraham dia Tolha mau copot. Besi yang nancap di gigi geraham, Pak. Di rahang bawah. Rasulullah SAW sampai mengucur darah yang deras. Kemudian berusaha ditahan oleh Fatimah, ditutup dengan menggunakan
bukan langsung mampet, jadi kering, sehingga bagian dalam tidak keluar darah. Baik. Ayah, Anda, dia, mereka, siapapun orangnya pasti pernah merasakan sakit. Maka sakit akan bayi. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melekat pada semua makhluk yang terlahir di muka bumi, pun para nabi. Karena itu sakit bukan masalah terbesar bagi kita, sebab bagaimana cara kita menghadapi kondisi. Karena ada banyak sekali orang yang salah ketika dia dalam keadaan sakit, sehingga musibah sakit menyebabkan dia mendapatkan musibah agama. Contohnya apa, Pak? Dia sakit sampai nggak sholat. Kalau sakit itu sendiri musibah dunia. Begitu dia nggak sholat, maka jadilah musibah agama. Dan orang kalau sudah mendapatkan musibah agama, nggak ada gantinya. Kalau kita mengalami sakit, sekarang mungkin ada sebagian dari organ kita yang sakit. Ketika sudah saatnya sembuh, Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan seperti sedia kala. Tapi kalau orang sudah kehilangan agama, mau digantikan pakai apa? Makanya Nabi SAW memberikan arahan, berdoa kepada Allah agar jangan sampai musibah dialami adalah musibah yang membahayakan agamanya. Bagaimana teks doanya, Pak? Allahumma la taj'al tana fi dinina. Janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa adalah musibah yang membahayakan. Sebab kalau agama tadi, Pak, gak ada gantinya. Kita bisa mendapatkan banyak pahala ketika sakit. Sebaliknya, kita juga bisa menderita dan mendapatkan dosa ketika kita sakit. Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha. Busuh. Siapa yang ridha ketika dia sedang diuji oleh Allah, yang emosi ketika dia sedang Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Baik, sekarang kita lihat di sini. Orang bilang atau cuman kan banyak orang ketika sakit dia emosi, Pak, ya. Kepada Allah. Dosaku itu apa, ya Allah? Kok gak dosa? Tapi dia merasa seperti orang yang suci. Sehingga saat dia menderita sakit, dosa saya itu apa? Kok saya nggak sembuh? Emang kamu orang suci? Kau bilang, dosaku yang mana kok sampai saya sakit seperti ini bertahun-tahun, yang ada yang sekian tahun dia harus bolak-balik opnam. Terus dia mulai jengkel, dia emosi, lalu dia marah kepada Allah. Sakitnya tidak hilang, justru dia mendapatkan musibah yang kedua, yaitu musibah berupa berdosa, dan itu berkurang status nilai dari agamanya. Imannya turun. Maka di sana ada dua sikap manusia yang berbeda. Ada yang memahami musibah dengan baik dan dia bisa ridha. Allah Subhanahu wa taala jadikan ini dapat pahala di sisi Allah. Caranya gimana sih, Pak? Biar itu bisa ridha. Pertama, Anda perlu yakini cara agar kita bisa lebih ridho ketika sakit. Yang pertama, Anda perlu yakini bahwasanya orang yang sakit itu akan menghapus dosa. Sehingga ketika orang itu sakit, walaupun dia tidak bertobat, walaupun dia tidak istighfar, dengan sakitnya sebab orang mukmin itu kondisi tidak enak apapun yang dia alami, Allah jadikan sebagai kafarah dosa. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma yusibul muslima min nubin, wala ghammin, wala hammin, wala adh bin khatayah."
Apabila seorang muslim dia mengalami capek, atau dia mengalami sakit, atau dia bingung, dia gundah, dia resah, dia sedih, sampai duri yang nancep di badannya, Allah jadikan sebagai kafarah dosanya. Mana yang lebih berat? Sakit fisik atau sakit hati? Mana yang lebih berat? Sakit fisik atau sakit hati? Bapak lebih berat mana, Pak? Disakiti hatinya oleh istri atau disakiti punggungnya oleh istri? Lebih sakit? Sakit hati lebih berat, lebih menyakitkan ya. Karena nggak ada orang yang tilik sakit hati. Saya mau menjenguk, kenapa dia sedang sakit hati? Nggak ada ya. Baik. Oleh karena itu, ketika orang mengalami sakit hati, misalnya ya, mana yang lebih sering sakit hati, suami atau istri? Terjadi khilaf. Dalam posisi ketika ada orang sakit hati, mungkin disakiti oleh pasangan hidupnya, disakiti oleh tetangganya, disakiti oleh kawannya, teman kerjanya, dan seterusnya. Dia punya hak untuk nagih di akhirat. Saya dicaci maki oleh teman kantor saya, Pak. Saya disakiti hatinya oleh A, oleh si B. Bapak ketika bersabar, nanti di akhirat punya hak untuk nagih. Dalam bentuk apa? Pahala. Mana pahala sholatmu? Aku minta sekian, minta sekian. Sesuai dengan kualitas kezaliman yang diberikan oleh orang itu kepada kita. Hal yang sama juga terjadi pada keluarga. Makanya hati-hati ya, jangan sampai kita punya pikiran kayak gini. Bojo-bojoku dewe sakarepku, itu salah ya. Ini kan istri-istri saya, terserah saya. Ini suami-suami saya, terserah saya. Salah teman-teman. Salah? Salah. Kau tidak terlibat dalam proses penciptaan istrimu. Sebagaimana kau tidak terlibat dalam proses pembentukan suamimu. Maka tidak ada istilah ini adalah milikku, selanjutnya terserah aku, tidak ada. Memang istri diwajibkan untuk tunduk dan taat kepada suami, tapi suami haram untuk zalim kepada istri. Sebagaimana suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, tapi istri tidak boleh durhaka kepada suaminya. Baik. Kemudian di sana ada orang yang dia jadi agar bisa terasa ringan ketika mendapatkan sakit, maka pahami apa tadi yang pertama? Yakini bahwa sakit itu bisa menghapus dosa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan musibah sakit ini sebagai musibah para nabi. Sebagian nabi itu diuji oleh Allah dengan rasa sakit yang sangat parah. Sampai diceritakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Kemudian kata Nabi SAW, "Al-anbiya, thumma al-ulama, thumma as-salihun." Para nabi, kemudian para ulama, kemudian orang-orang saleh. Masing-masing orang diuji oleh Allah sesuai dengan tingkatan imannya. Ibarat pohon makin tinggi, anginnya makin kencang. Sehingga manusia yang dia makin saleh dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian yang berat sesuai dengan tingkatan kesalehannya. Lalu Nabi SAW cerita tentang ujian yang dialami oleh orang masa silam. Kana ahaduhum yubtala bil faqri hatta ma yajidu illa al-aba'ah yalbasuha. Dulu ada orang yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan, sampai kemiskinan itu membuat dia, ujian kemiskinan itu membuat dia gak punya apapun kecuali hanya satu lembar kain. Kemana-mana dia cuma pakai satu kain ini, Pak. Kalau kotor gimana, Pak Ustadz? Ya dicuci, terus dipakai kering di badan. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, beliau ketika meninggal dunia, kapan Mus'ab itu meninggal? Kapan Mus'ab bin Umair meninggal? Pada peristiwa Perang Uhud. Masya Allah, siapa tadi yang jawab? Masya Allah, dapat hadiah. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, beliau meninggal dalam peristiwa Perang Uhud sebagai salah satu syuhada Uhud. Saat beliau meninggal, beliau hanya memiliki satu lembar kain.
Saat ditutupi kakinya, kepalanya kelihatan, ditutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Pak, itu kok nggak disumbang, Pak, dengan kain yang lain? Nah, disinilah ada anjuran yang disampaikan oleh para ulama bahwa orang yang mati yang sesuai sunnah, biaya pemakaman ditanggung pribadi dari harta mayit. Walaupun mungkin ada banyak orang yang sanggup untuk nyumbang, tapi yang lebih sesuai sunnah ditanggung pribadi oleh harta mayit. Sehingga kalau mau nyumbang di luar itu. Kita kalau bicara sunnah, silahkan kalau mau nyumbang di luar itu. Mungkin untuk anggota keluarganya yang ditinggal. Tapi kalau untuk perlengkapan jenazah, sampai biaya pemakaman, kemudian gali kuburan, tanah kuburan, dan seterusnya, semuanya ditanggung oleh harta pribadi mayit. Di Jakarta biaya pemakaman berapa, Pak? Satu kuburan berapa di Jakarta? 2 juta. 5 juta. Di Jogja 700.000. Silahkan meninggal di Jogja. Lebih hemat ya. Insyaallah. Baik. Wa yubtala bil qamli hatta yaqtulahu. Dan ada yang diuji oleh Allah bil kummal, dengan kutu. Sampai kutu itu membunuhnya. Masya Allah. Kebayang nggak kutu sampai membunuh manusia? Saking banyaknya kutu itu. Wala ahaduhum asyaddu farahan bil bala'i min ahadikum bil ata'. Sungguh di antara mereka lebih merasa gembira dengan ujian yang Allah berikan kepadanya, melebihi kegembiraan kalian ketika kalian dapat nikmat. Kita kalau sedang dapat nikmat, gembira ya. Perbandingan yang diberikan oleh Nabi SAW, orang saleh di masa silam, ketika mereka mendapatkan ujian, gembiranya itu seperti gembiranya kita ketika kita dapat nikmat. Mereka lebih gembira dengan itu. Subhanallah. Seperti itulah kondisi orang soleh, di mana karena mereka meyakini bahwasanya sakit ini bisa menghapus dosa, sakit ini bisa meningkatkan derajat, sakit ini bisa membuat orang jadi lebih dekat dengan Allah, sehingga ketika mereka sakit, mereka bahagia. Saat sakit, mereka bahagia. Kalau orang sekarang kan ketika sakit kepikiran terus. Sakit kalau kepikiran makin parah. Sehingga disebabkan karena tekanan pikirannya itu menyebabkan orang yang sakit ini makin lama penyembuhannya. Baik. Mereka bisa berbahagia ketika sakit. Mereka lebih bergembira dengan ujian yang dideritanya, melebihi kegembiraan yang dialami oleh orang yang baru saja mendapatkan banyak harta. Kegembiraan yang terjadi karena keyakinan bahwa sakit yang mereka derita menjadi sumber pahala baginya. Dan gak semua orang bisa seperti itu. Suatu ketika, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau termasuk salah satu di antara sahabat yang dijamin atau yang disebut oleh Nabi SAW sebagai doanya mustajab. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bisa disebutkan, Mbak? 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, 1. Abu Bakar. 4 khulafaur rasyidin sudah 4 ya. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Masya Allah, yang jawabannya ini ya. Jadi hadiahnya enaknya gimana? Yang paling banyak sudah punya buku ini? Oh benar. Nah, dari 10 ini yang dikenal doanya mustajab Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau sudah tua, Sa'ad ini buta. Pada waktu Sa'ad datang ke kota Mekah, banyak sekali orang yang datang ke tempatnya Sa'ad minta didoakan. Dan nggak pakai bayar, Pak. Sehingga nggak ada kemudian botol datang ke Sa'ad didoakan 20.000, satu botol 30.000, sekian botol. Siapa yang sanggup beli malah dilelang. Beliau doakan dengan penuh ketulusan, bukan dalam rangka untuk mencari cuan. Dan orang masa silam kalau mendoakan ya tidak ada yang pakai bayaran. Sampai setelah banyak sekali orang yang didoakan oleh Sa'ad, datanglah seorang pemuda
Karena saat ini sahabat, pemuda ini tabi'in. Namanya Abdullah bin Sa'ib. Abdullah bin Sa'ib. Beliau memperkenalkan diri kepada Sa'ad, lalu kemudian Abdullah bin Sa'ib ini tanya, "Wahai paman, Anda banyak mendoakan orang dengan aneka macam doa dan doa Anda terkenal sebagai doa yang mustajab. Kenapa Anda tidak berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan mata Anda?" Karena beliau buta. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Beliau mengatakan, "Ya Bunaid, wahai putraku, takdir Allah untukku lebih baik dibandingkan mataku." Jadi beliau bertahan, "Tidak apa-apa saya sakit mata, tidak apa-apa saya buta, tapi dengan ini saya bisa mendapatkan ampunan dosa." Sehingga sebagian di antara sahabat lebih memilih untuk bertahan sakit sampai dibawa mati. Sakit dibawa mati itu kira-kira mati su'ul khatimah atau husnul khatimah? Husnul, kenapa husnul khatimah? Kenapa, Pak? Kalau dia sabar berarti dia sakit atau dia mati dalam kondisi membawa amal sabar. Sehingga mereka yang mati dalam keadaan sakit, ada yang mungkin sakit selama 5 tahun baru mati, ada yang sakit 3 tahun mati, ada yang sakit 2 tahun mati, ada yang sakit sebulan mati. Yang paling bahagia yang mana? Lah memang kan banyak itu orang yang bilang, "Bapak saya nggak ngerepoti anaknya, alhamdulillah seminggu mati Pak." Seminggu di rumah sakit mati. Karena dia bandingin, ada yang sampai 5 tahun keluar masuk rumah sakit habis-habisan sudah. Dulu semasa belum ada BPJS kan orang kayak gitu ya. Sehingga dia merasa sakit terlalu lama kok nggak mati-mati, itu musibah bertambah. Ada yang cuma sakitnya 2-3 hari mati. Baik, dari sekian orang ini yang sakitnya lama lalu mati, dia su'ul khatimah atau husnul khatimah? Coba jelaskan apa definisi husnul khatimah? Apa definisi husnul khatimah? Kehidupannya dengan baik. Mengakhiri kehidupannya dengan baik. Apakah husnul khatimah itu hanya terbatas pada orang yang mati ketika sujud? Atau orang yang mati ketika sholat? Atau orang yang mati di medan jihad? Tidak. Manusia terbaik matinya sakit. Rasulullah SAW itu wafatnya dalam posisi beliau sakit. Di pangkuan istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah mengatakan, air liurku bercampur dengan air liur Nabi SAW menjelang beliau wafat. Kok bisa, Pak? Apa yang dilakukan oleh Aisyah sehingga air liur Aisyah bercampur dengan air liurnya Nabi SAW ketika wafat? Ya, bersiwak. Abdurrahman bin Abi Bakar masuk untuk menjenguk. Dan beliau membawa siwak. Nabi SAW melihat terus ke arah siwak itu. Aisyah faham, kayaknya beliau ingin bersiwak. Lalu ditawari, apakah Anda mau bersiwak? Nabi SAW hanya bisa ngangguk. Kemudian diminta siwak itu dari Abdurrahman, digigiti oleh Aisyah, dilembutkan, lalu dipakai untuk gosok gigi Rasulullah SAW. Setelah itu beliau mengucapkan kalimat ma'ar-rafiqil a'la, ma'ar-rafiqil a'la. Aku ingin bergabung dengan teman-teman yang tinggi, teman-teman yang mulia, yaitu arwah para nabi dan para malaikat. Kemudian kata Aisyah, ketika itu saya paham bahwa Nabi SAW sedang diberi pilihan oleh Allah. Diberi pilihan untuk apa? Untuk sebab siapapun Nabi, mereka tidak mati kecuali ditawari dulu. Mau hidup atau mati. Kalau manusia biasa kan tidak bisa ya. Sehingga kita mati tidak ada pemberitahuan. Kalau para nabi matinya itu diberitahukan dulu. Kamu mau bertahan hidup atau mati sekarang? Baik. Dalam kondisi seperti inilah orang-orang soleh di masa silam, mereka juga menderita sakit. Kamu tidak lebih mulia daripada Nabi, maka kalau Nabi sakit, berarti kita sudah layak untuk sakit. Sehingga itu akan membuat kita jadi lebih ridho. Jadi jamaah, musibah itu kalau yang menderita cuma satu orang, rasanya lebih perih ya baik, daripada ketika yang menderita banyak orang. Kalau orang itu sakit sendirian, misalnya sakit gagal ginjal sendirian. Satu daerah tidak ada yang gagal ginjal, cuman dia saja. Mungkin dia akan lebih menderita. Tapi kalau yang gagal ginjal banyak, di sini ada banyak orang gagal. Oh, berarti tidak cuma aku yang mengalami.
Makanya orang ketika kebakaran rumahnya dengan musibah yang dialami oleh banyak orang, dia akan terasa lebih ringan kalau yang mengalaminya banyak. Karena itulah di antara cara agar membuat kita lebih tenang ketika kita sakit, Anda perlu meyakini bahwasanya saat Anda sakit bukan Anda seorang. Dan banyak orang soleh sebelum kita, bahkan para nabi yang mereka mengalami sakit. Baik. Selanjutnya, di buku orang sakit kita akan baca doa dan dzikir untuk orang sakit. Yang pertama, doa dan dzikir yang dibaca sendiri oleh orang yang sakit. Dan yang kedua, doa dan dzikir yang dibacakan oleh orang yang menjenguk orang sakit. Jadi ada dua ya. Yang pertama apa? Dibaca sendiri oleh orang yang sakit. Sekarang doa apa saja yang dianjurkan untuk dibaca sendiri oleh orang yang sakit? Pertama adalah ruqyah sebelum tidur. Yang dibaca apa Pak? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Caranya, setelah dalam posisi berbaring, lalu kita menggabungkan dua telapak tangan di depan mulut, kemudian Bapak baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Terus ditiupkan di telapak tangan, Anda usapkan ke seluruh permukaan badan yang bisa dijangkau. Ulangi sebanyak 3 kali. Seperti itu. Dan ini rutin dilakukan oleh Rasulullah SAW. Aisyah mengatakan, Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yanfuthu ala nafsihi fil marad alladhi mata fihi bil mu'awwidhat. Falamma thaqula kuntu anfithu alaihi bihinna wa amsahu biyadi nafsihi li barakatiha. Nabi SAW ketika beliau sakit, beliau sering membaca Al-Mu'awwidhat. Al-Mu'awwidhat itu apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 3 surat ini sering disebut dengan Al-Mu'awwidhat. Ketika beliau sudah tidak bisa melakukannya karena sakitnya makin parah, maka Aisyah yang membacanya. Lalu oleh Aisyah radhiyallahu anha ditiupkan di tangan Nabi SAW, kemudian diusapkan dengan tangan Rasulullah SAW li barakatiha, karena keberkahan tangan beliau. Makanya kalau Anda punya anak yang sakit atau keluarga yang sakit dan dia nggak bisa melakukan seperti ini, Bapak Ibu bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di depan tangannya. Lalu setelah itu usapkan dengan tangannya di anggota badannya. Dan ini ruqyah. Seperti ini apa? Ruqyah. Ini rutin dikerjakan Nabi SAW setiap beliau mau tidur. Baik. Selanjutnya, ketika ada bagian anggota tubuh yang sakit, apa yang harus dilakukan? Letakkan tangan Anda di bagian tubuh yang sakit, kemudian baca kalimat berikut. Di buku halaman 5 ya. Kalau yang di bukunya silahkan dibuka halaman 5. Misalnya, sakit gigi. Letakkan tangan di area yang sakit. Baca 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Sudah? Setelah itu baca 7 kali. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dibaca 7 kali. Dengan penuh keyakinan, insya Allah sembuh. Baik Pak, nanti saya uji coba. Bukan uji coba. Dengan penuh keyakinan. Tapi Pak, yang namanya ruqyah kan coba-coba. Ya kalau keyakinannya nggak kuat, pengaruh ruqyah itu tidak kuat. Sebab ruqyah itu dikatakan oleh para ulama seperti orang menggunakan pedang. Ada faktor di mana pedang ini bisa berfungsi dengan maksimal. Kalau pedangnya tajam, tapi tangannya orangnya nggak kuat, jadi cuma ditaruh saja, ya nggak bisa memotong. Tapi kalau tangannya kuat, pedangnya tajam, dia babat misalnya ya, batang pohon misalnya, dia bisa dengan tangannya yang kuat bisa memangkas batang pohon tadi. Seperti itulah kurang lebih kekuatan ruqyah. Nah, kekuatan tangan ini sama dengan kekuatan mental. Maka seorang muslim yang ketika dia meruqyah, keyakinannya kuat, pengaruh ruqyahnya kuat.
Karena itu sebaiknya meruqyah diri sendiri. Jangan minta ruqyah orang lain. Kenapa, Pak? Karena ruqyah diri sendiri itu lebih kuat dari sisi perasaan. Yang pengen sembuh kan Anda. Yang pengen sehat itu Bapak. Maka yang pengen inilah kekuatan doanya lebih serius dibandingkan kalau minta doa orang lain. Bisa jadi perasaan orang yang minta didoakan tadi, ya, buat apa aku doain kamu? Tapi karena mungkin diminta tetap dia doakan, sehingga mungkin doanya nggak ikhlas, apalagi mohon maaf kalau doanya berbayar. Ya, silakan nanti akan kita kirim doa secara online. Tapi syaratnya harus top up dulu sekian. Pakai PayTrend. Wallahu alam ya. Ini kok doa tapi dikomersilkan, jadi yang seharusnya kita bisa berdoa sendiri-sendiri. Tapi saya juga heran kenapa masih ada orang yang ngikutin. Betul apa yang dikatakan oleh para ulama, likulli syai'in waris. Orang buang apapun itu pasti ada yang nemu. Walaupun dia buang putung rokok, pasti ada yang nemu. Jadi doa tidak harus bayar. Dan pada asalnya kalau memang diminta untuk doa, kekuatannya itu tergantung dari keikhlasan. Nah kalau dia minta bayaran kan berarti sudah gak nyaman dari awal, memang bukan niatnya untuk mendoakan, tapi untuk mengkomersilkan. Sekarang kita beralih kepada doa ketiga. Berdialog dengan Allah ketika sakit. Kalimatnya, coba lihat di halaman 7 ya. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang cukup panjang dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau ada orang yang sakit, lalu dia membaca kalimat ini. La ilaha illallah wallahu akbar. Maka Allah merespon ucapan dia dan mengatakan, Shadaqa abdi, la ilaha illa ana wa ana akbar. Yang diucapkan hambaku benar. Memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, dan aku yang maha besar. Ketika hamba membaca la ilaha illallah wahdah, maka Allah merespon dengan mengatakan Shadaqa abdi, yang diucapkan hambaku benar. La ilaha illa ana wahdi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku semata. Ketika sang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka Allah merespon Shadaqa abdi, hambaku benar. La ilaha illallah wahdi la syarika li. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku semata dan tidak ada sekutu bagiku. Terus seperti itu, seolah terjadi dialog antara hamba ini dengan Allah. Sehingga saat sang hamba memuji Allah, dibalas oleh Allah, hambaku benar, memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Makanya jemaah, semua pujian untuk Allah itu benar. Karena Allah layak untuk dipuji dan berhak untuk dipuji. Sampai pada akhir dari pujian itu, kata Nabi SAW, man qalaha fi maradihi. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini ketika dia sakit, summa mata, kemudian dia meninggal dunia, lam tat'amhun nar, maka jasadnya tidak akan dimakan oleh neraka. Allah akan lindungi dia dari neraka. Sehingga dalam situasi sakit, mungkin ada yang kemeng-kemeng di badan, ada yang gak nyaman, ada yang pusing, babak sambil rasakan pusingnya ada di mana. Lalu ucapkan la ilaha illallah wahda, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Atau kalimat yang semisal. Pak, sebentar Pak, ada apa? Bagaimana kalau kita mengucapkan la ilaha illallah belum selesai terus mati? Misalnya, baru sampai la ilaha, hilang nyawanya. Berarti kan tidak boleh itu Pak.
Itu berbahaya. Berarti kalimat la ilaha illallah bahaya kalau gitu. Ya enggak bahaya. Cuman daripada berbahaya, mending kita dikirnya Allah, 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 Allah. Salah atau benar ini? Hah? Alasan ini kurang benar. Alasan ini nggak tepat. Kenapa? Pertama, kalau ada seorang muslim yang dia sudah punya niat beramal tertentu, lalu gagal di tengah jalan. Tapi dia sudah punya niat. Dan dia bahkan sudah mengamalkan. Gagal di tengah jalan nggak selesai. Dapat pahala nggak? Apa dalilnya? Innamal a'malu wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Dan orang mendapatkan pahala sesuai dengan kualitas niatnya. Ada orang baca Al-Fatihah ketika sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka, mati dia. Berarti Fatihahnya belum komplit. Mati, jatuh. Sholatnya sah nggak? Nggak sampai salam kok sah, teman. Dia sudah punya niat sholat, bahkan dia sudah melaksanakannya, tapi belum selesai. Maka dihitung seperti orang beramal sholat. Bahkan orang seperti ini meninggal dalam kondisi sedang melaksanakan ibadah. Maka tidak perlu ditakutkan. Apalagi begini. Kamu kalau membaca Allah mungkin tidak lengkap. Maka disingkat saja. Allahu, hu, 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 hu. Iki dikira apa kok hu, hu, hu. Loh, itu kan hu itu singkatan dari Allah. Mana ada nama Allah disingkat? Bapak namanya siapa? Anton. Singkat. Tuh. Atau ton. Ada orang namanya Lukito. Singkatan yang paling enak apa? To gitu. Ini ada-ada saja. Bahkan mohon maaf Pak, ada yang lebih parah lagi. Dalam setiap hisapan rokok. Mengandung zikir. Subhanallah. Ini kan kurang ajar sekali orang itu. Baik. Yang namanya zikir itu apa sih Pak? Yang mengandung pujian. Atau menyucikan. Sehingga kita zikir kepada Allah. Bisa bentuknya menyucikan Allah. Subhanallah. Maha suci Allah. Al-Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Atau kita mengucapkan La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu zikir-zikir yang menyucikan Allah. Atau zikir yang isinya memberi pujian. Menyebutkan kelebihan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahul A'la. Allahul Aziz. Ala kulli syai'in qadir. Allahu ala kulli syai'in qadir. Itulah zikir. Tapi kalau cuma baca Allah, 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 kamu belum memuji Allah dan tidak menyucikan Allah. Cuma nyebut nama. Ya. Sehingga kalau ada orang yang namanya misalnya Budi. Apakah itu memuji Pak Budi? Tidak. Memanggil Pak Budi. Ini tidak masuk kategori memuji. Kecuali kalau dia bilang Budi orang soleh. Budi orang soleh. Nah itu baru muji Pak Budi. Pujian itu kan memberikan keterangan yang isinya kelebihan. Makanya salah besar orang yang zikir kayak tadi Pak. Allah, 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 Allah. Itu bukan di zikir. Tapi yang benar apa itu Pak? Ya dia memanggil tapi bukan zikir. Makanya kalau zikir yang serius ya. Nah, orang yang berzikir itu sejatinya dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam posisi itu Allah merespon apa yang dia baca. Bapak membaca la ilaha illallah wallahu akbar, direspon oleh Allah. An sadaqa abdi, habaku benar. La ilaha illa ana wa ana akbar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, dan aku maha besar. Terus seperti itu, saat kita zikir direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga zikir itu dialog seorang mukmin dengan Allah. Baik. Berikutnya doa Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub
di puncak sakitnya, beliau berdoa kepada Allah. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Dan Kau Zat yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Coba lihat teksnya doanya Nabi Ayub. Di surat Al-Anbiya ayat 83. Dalam situasi sakit, Allah ceritakan, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ingatlah tentang Nabi Ayub ketika beliau berdoa ke anni massaniyad durru, ya Allah, aku sedang ditimpa sakit. Ad-durru di sini wa anta arhamur rahimin, dan Engkau adalah Zat yang maha penyayang. Nabi Ayub tak dengan kata kesembuhan, tapi beliau hanya menunjukkan keadaan. Ya Allah, aku sedang ditimpa sakit dan Engkau maha belas asih. Ya Allah, aku sedang sakit dan Engkau maha welas asih. Maka beliau serahkan kepada Allah. Kalau yang terbaik adalah sembuh, akan Allah sembuhkan. Kalau yang terbaik adalah bertahan sakit, Allah jadikan beliau bertahan sakit. Sebab terkadang belum tentu sembuh itu lebih baik. Baik. Apa dalilnya, Pak? Belum tentu sembuh itu lebih baik. Ada seorang sahabiat yang beliau terkena penyakit ayanan. Nah, epilepsi yang beliau derita itu kadang kambuh-kambuhan, kadang kambuh, kadang hilang, kadang kambuh, kadang hilang. Datang kepada Rasulullah SAW, lalu minta untuk diobati. Apa kata Nabi SAW? Kalau kau mau, aku bisa mengobati kamu sehingga kamu sembuh. Tapi kalau kau mau, kau bisa bersabar dan kau dapat surga. Wanita ini pilih mana? Pilih yang kedua. Baik ya Rasulullah, kalau begitu aku sabar agar dapat surga. Tapi tolong doakan agar ketika epilepsi saya kambuh, aku tidak telanjang. Karena dia ketika ayanan itu kambuh sampai buka baju. Akhirnya didoakan oleh Nabi SAW, sehingga saat epilepsinya kambuh, beliau tidak telanjang. Nah, wanita ini lebih milih untuk bertahan sakit dalam rangka dapat balasan surga. Disitulah jamaah, terkadang sakit itu lebih baik diderita oleh seseorang. Loh, kok bisa, Pak? Kan sehat itu lebih baik. Nyatanya demikian. Makanya para ulama mengatakan berobat itu hukumnya tidak wajib. Kita bicara hukum syar'i ya. Sehingga kalau ada orang yang sakit dan dia tetap bertahan, aku tetap pengen sakit. Dulu beberapa sahabat seperti itu. Ada sebagian di antara sahabat yang beliau kena panah, nancep di badannya. Bukannya panahnya dicabut, tapi dipatahkan. Ditinggal di dalam. Ini akan jadi saksi bagiku di yaumil qiyamah. Kalau kita gimana, Pak? Operasi ya. Operasi. Ya, apakah berarti ini anjuran untuk sakit? Ya tidak ya. Tapi bagi mereka yang mendapatkan ujian sakit, kalaupun dia misalnya, Pak, bertahan, ya sudahlah, saya berobat sebisanya, tak ruqyah atau minum habas sauda atau minum air putih, kemudian dia berusaha untuk membatasi diri dengan yang mampu dia jangkau, insya Allah yang bersangkutan tidak berdosa. Jadi maksudnya tidak ada kewajiban untuk membeli metode pengobatan yang mahal dalam rangka memperjuangkan kesembuhan. Jadi ada orang yang begini ya, ya pokoknya kamu harus asuransi. Kalau enggak, kalau sakit itu mahal loh ya. Apakah pengobatan yang mahal jaminan sembuh? Ada nggak pengobatan yang murah tapi sembuh? Banyak ya. Baik. Ini pengalaman temennya, realnya. Dia berobat di salah satu rumah sakit yang cukup mewah di Jogja. Selama berhari-hari dia opnam, cek darah berkali-kali, nggak sembuh-sembuh. Ibunya jengkel, bawa pulang. Dia tinggal di Solo,
tapi berobatnya di rumah sakit Jogja. Dibawa pulang, diobati di Mantri. Mantri, Bapak tahu Mantri kah? Mantri dengan dokter apa aja, Pak? Hah? Apa? Kompetitor ya? Diobati di Mantri, disuntik sekali besok sembuh. Sampai beliau itu nyesel, ngapain kamu mondok di rumah sakit mahal-mahal kayak gitu, nggak ada hasil. Ya walaupun ini bagian dari ikhtiar dan upaya, tapi kita dipahamkan bahwa tidak jaminan pengobatan yang mahal akan menghasilkan kesembuhan. Makanya orang tidak harus terlalu takut dengan kondisi sakit. Gimana ya kalau saya nggak ikut ini, gimana kalau saya nggak ikut ini, dan seterusnya. Kalau dulu sebelum ada BPJS, ya pilihannya asuransi swasta. Sekarang sudah ada dikelola oleh negara, sehingga secara hukum lebih ringan daripada asuransi yang dikelola oleh swasta. Padahal di balik asuransi ini ada akad gharar yang seharusnya dihindari. Ketakutan orang membuat dia, ya sudahlah tidak apa-apa, ini kan bagian dari ikhtiar. Ikhtiar boleh Pak, tapi kalau melanggar hukum syar'i ya tetap saja dilarang. Tawakal kepada Allah. Sakit silahkan berobat, dan berobatlah semampu yang bisa dijangkau. Jangan memaksakan diri, apalagi mengambil sesuatu yang haram, sebab dokter itu hanya bisa mengobati, yang menyembuhkan Allah. Itu ikrar kita, wa idza maridtu fahuwa yashfin, kata Nabi Ibrahim alaihissalam yang disantumkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, kalau aku lagi sakit Allah yang menyembuhkan. Dan Nabi SAW mengatakan, la shifa'a illa shifa'u, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Sebab yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Tolong Pak Dokter, sembuhkan saya. Salah atau benar kalimat ini? Salah atau benar? Salah. Yang benar? Ya. Tolong obati saya. Dokter tidak bisa menyembuhkan, tapi dokter bisa mengobati. Baik. Selanjutnya, mengawali permohonan dengan doa Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus mengalami sakit ditelan ikan. Dan begitu berada di dalam perut ikan, beliau berdoa kepada Allah dalam posisi sujud. Hanya bisa terjadi pada satu orang di muka bumi. Nggak bisa ditiru. Saya mau niru Yunus. Gimana caranya? Ditelan buaya. Masya Allah. Ketika beliau sujud di dalam perut ikan, beliau mengucapkan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya ajak Anda untuk membaca firman Allah. Wa inna Yunus laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahul mulim. Coba Anda buka Pak. Ayat 140. Fat surat ke-37. Ayat 140. Sudah? Ketemu? Di ayat sebelumnya 139. Punya Yunus termasuk Rasul. Idh abaqa ilal fulkil mashhud. Lalu beliau ikut undian dan Yunus kalah. Mereka memutuskan, ini kita kebanyakan penumpang. Kalau nggak ada yang hilang satu, kita ketika undian keluar nama Yunus. Wah, Nabi kok mau dicemplungkan ke laut? Nggak boleh, diulangi lagi. Itu sampai 3 kali. Dan semuanya keluar Yunus. Lalu beliau menyadari memang yang harus keluar dari perahu. Langsung beliau lompat, beliau ditelan ikan itu dilihat orang yang berada di atas perahu. Lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsu. Andaikan Yunus bukan termasuk orang yang rajin bertasbih, beliau akan tinggal di perut ikan sampai kiamat. Karena beliau orang yang rajin bertasbih, bukan beliau, dan Allah keluarkan dari perut ikan. Baik. Berkaitan dengan ayat ini, amal hamba itu bisa jadi syafaat.
di saat yang bersangkutan membutuhkan pertolongan dari Allah, dia punya amal tertentu yang jadi rutinitas. Nabi Yunus itu orang yang rajin bertasbih. Allah jadikan sebagai alasan, falaula annahu kana minal musab lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'ats. Tentu Yunus akan bertahan di dalam perut ikan sampai kiamat. Bertasbih. Makanya jamaah, kalau punya kesempatan untuk dremimil dikir, membasahi lisan dengan dikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik, di sini yang rumahnya paling jauh mana? Condong Jatuh. Yang paling jauh Bogor. Dari Bogor ke sini, Mak, untuk kajian. Masya Allah. Baik, saya kasih tugas ya untuk semuanya, bukan cuma yang Bogor ya. Dari masjid sampai rumah jangan putus dzikir. Sanggup nggak? Sanggup ya? Sehingga nanti sambil nyetir, Anda sambil atau duduk di samping sopir, jangan lupa untuk membasahi lisan dengan terserah dzikir apapun. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, atau dzikir yang lainnya. Baik. Bagaimana doanya Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kata Nabi SAW, da'watu Dhunnun, doanya Nabi Dhunnun. Dhunnun itu siapa? Kenapa boleh disebut Dhunnun? Kenapa boleh disebut Dhunnun? Nun itu artinya ikan. Ikan paus itu bahasanya nun. Nun, Dhunnun, orang yang ditelan ikan. Beliau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jika ada seorang muslim yang berdoa mohon kepada Allah, lalu dia membaca doa seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Maka sebelum doa Anda baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Setelah itu silahkan minta Allahumma Allahumma Allahumma. Tapi diawali dengan kalimat doanya Nabi Yunus. Selanjutnya, bagaimana kalau orang yang sakit itu sudah putus asa, sehingga dia merasa takut, jangan-jangan sakit yang dia derita akan membuat pada Allah, lalu malah dia akan mendapatkan. Nah, doa ini diajarkan, doa si sakit ketika putus asa. Doa ini diajarkan bagi Anda yang sudah sah. Bukan untuk mendorong agar Anda berangan-angan cepat mati. Justru doa ini diajarkan Nabi SAW agar kita tidak mengharapkan mati. Doa ini dibaca ketika Anda merasa takut, tidak kuat dengan musibah yang diderita, kemudian Anda bersikap tidak sabar atau melakukan tindakan yang mengundang murka Allah. Ini adalah Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khair syarrul li idza kanatil wafatu khair. Jika hidup itu yang terbaik bagiku, jika memang wafat itu yang terbaik bagiku. Bahasa lainnya apa? Gantungkan dengan ilmu Allah. Saat kita menderita sakit, lalu takut nanti jangan-jangan nggak kuat dengan musibah sakit sampai membuat kita jadi murka kepada Allah, barangkali mati lebih baik daripada harus bertahan sakit. Tapi caranya digantungkan dengan ilmu Allah. Ya Allah, berikanlah aku hidup yang lebih panjang jika hidup itu baik untukku, dan matikanlah aku jika mati itu baik untukku. Dan ini bentuk pasrahnya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan nama usia soleh yang pernah berdoa minta agar dimatikan atau yang berangkat dengan mati. Nah, Umar bin Khattab. Ibu-ibu tadi jawab Maryam. Betul, Maryam.
Maryam, kalau Umar itu minta agar diwafatkan di kota Nabi dalam kondisi mati syahid. Beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuq syahadata fi baladi nabiyyika wa fi sabilika. Ya Allah, berikanlah aku anugerah mati syahid di negeri nabimu. Maksudnya dari Madinah. Dan dua-duanya tercapai. Madinah itu tidak terjadi perang, Pak. Tapi Umar mati karena ditusuk oleh orang Majusi. Makanya pada waktu Umar itu dibawa ke dalam rumah setelah ditusuk berkali-kali oleh orang Majusi. Jadi si Majusi ini namanya siapa? Abu Lu'lu'. Dia membawa belati. Belatinya itu ujungnya tajam kanan kiri. Belati ujungnya tajam kanan kiri. Apa ini, badik? Sehingga nusuk kanan nusuk kiri bisa. Umar ditusuk berkali-kali sampai robek, sampai ususnya itu sobek. Begitu dibawa pulang, diberi susu, susunya keluar dari ususnya karena ususnya sobek. Lalu beliau pingsan. Begitu siuman, dan semuanya sudah sholat. Beliau bertanya, sudah sholat belum? Masya Allah, kepikiran karena tadi belum selesai sholat. Semuanya sudah sholat ya Amirul Mukminin, tinggal Anda. Lalu beliau mengatakan, la hadza fil Islam man taraka shalah. Bukanlah seorang muslim apabila dia meninggalkan sholat. Kemudian Umar sholat dalam posisi ususnya sobek. Belum ada teknologi jahit menjahit. Sehingga ketika itu, ya wallahu alam bagaimana cara tabib untuk menyelesaikan. Tapi Umar bertahan selama 3 hari, lalu beliau wafat. Nah, beliau tanya, siapa yang menusukku? Lalu disampaikan Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Langsung beliau memuji Allah, alhamdulillahilladzi ja'ala maniyatahu ala yadi ghairil muslim. Segala puji bagi Allah yang Allah menjadikan harapan hambanya itu terwujud, dia mati di tangan non muslim, ditusuk oleh Majusi. Berarti beliau mati syahid. Umar bin Khattab mati syahid. Di mana? Di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sedangkan Maryam, beliau berdoa kepada Allah untuk mati, berangan-angan mati sebelum kejadian hamil. Fa'aja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ketika beliau hamil besar sampai membuat beliau jadi lemah, nyender di pohon kurma. Lalu beliau mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha, andaikan aku mati sebelum kejadian ini dan aku jadi orang yang dilupakan. Subhanallah. Karena beliau wanita suci, tidak pernah nikah, isinya ibadah, dan tidak kepikiran untuk berbuat zina, tiba-tiba hamil tanpa suami. Itu rasa malu menanggung, harga diri luar biasa. Tapi Masya Allah, ketabahan Maryam luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada Maryam. Anaknya dijadikan sebagai salah satu mukjizat dunia. Mukjizat dunia. Ada manusia yang terlahir tanpa bapak, tanpa ibu, siapa? Ada yang terlahir punya bapak, enggak punya ibu. Punya bapak, enggak punya ibu. Hawa, istrinya Adam. Sehingga Hawa itu keturunan Adam. Ada yang punya ibu, enggak punya bapak. Nabi Isa. Ada yang punya bapak ibu. Kita semua. Maka sempurnalah penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kuasa untuk menciptakan manusia dengan 4 cara. Nah, di sini ada yang bingung. Kok bisa ada wanita yang tidak pernah kawin tapi hamil? Nah, ada 2 kelompok di sini yang bingung. Kelompok pertama mengatakan Maryam wanita suci. Dia tidak pernah kawin dengan manusia. Karena Maryam hamil dan punya anak, berarti suaminya adalah Allah. Sehingga Nabi Isa dia dikatakan sebagai anak Tuhan. Ya. Karena mereka beralasan, ya kan tidak ada suaminya, berarti suaminya adalah Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, dan ini kelompok Nasrani ya, sebentar lagi mau perayaan. Yang kedua,
Ada kelompok yang mengatakan Maryam ini berzina. Siapa pasangannya? Buron. Sampai sekarang nggak jelas. Ada kelompok yang menuduh Nabi Zakaria, ada yang mengatakan Yusuf An-Najjar, dan ada pendapat-pendapat yang lain. Tapi yang jelas Maryam ini berzina. Makanya kelompok ini mengatakan Maryam wanita pezina dan Nabi Isa anak zina, sehingga tidak layak jadi nabi. Ini kelompok Yahudi. Sehingga mereka tidak mau mengakui Nabi Isa alaihissalam. Baik, kaum muslimin nggak bingung? Bapak bingung nggak? Tidak. Allah jelaskan dalam Al-Quran, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Kejadian Isa di sisi Allah itu sebagaimana kejadian Adam. Hei Yahudi dan Nasrani, kau bisa menerima ada manusia tercipta tanpa bapak dan tanpa ibu. Kok bingung kalau ada manusia yang terlahir punya ibu nggak punya bapak? Kamu kok bingung? Tanya sama orang muslim, nanti dijelaskan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga lahirnya Nabi Isa menjadi titik sengketa 3 kelompok agama. Islam, Yahudi, Nasrani. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, dikasih oleh Allah arahan sehingga kita ngerti apa hikmah di balik kehadiran Nabi Isa alaihissalam. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, cukup Pak ya. Ini mohon maaf, suara saya bindeng karena hidung saya mampet sebenarnya. Semoga jadi kafarah bagi saya. Baik, kita sampai jam berapa? Ini jam 2, kurang setengah jam. Kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan kritik dan saran. Silakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Tidak ada, kita akhiri walhamdulillah. Silakan. BPJS ada polisi ya? Ya. Tapi gimana? Gimana? Boleh cerita dulu, Pak? Ya, ada yang BPJS ini kan memang peroleh negara. Ada pendapat yang kita membantu negara lain misalnya kalau kita ikut piola. Kan juga ada bahwa BPJS ini itu catatan kalau makanya terkait sebut saja. Si Indonesia ada pembelian lain. Ini adalah BPJS adalah kiran. Coba juga. Baik. Coba kita singgung sedikit tentang asuransi ya. Asuransi. Kalau begini Pak, saya membuat kupon kecil-kecil ya. Kupon berhadiah. Hadiahnya beragam. Ada mulai dari mesin cuci, kulkas, kemudian TV, Magicom, dan aneka hadiah yang lain. Saya sediakan jumlahnya ada 100. Satu kupon saya jual harganya 100.000. Satu kupon harganya 100.000. Saya sediakan 100 kupon. Sudah? Tapi tidak semua kupon ada hadiahnya. Ada yang zong kosong. Baik. Lalu saya jual ke orang. Silahkan 100.000. Baik. Saat Anda beli 100.000, lalu Anda mengambil kupon tadi, dibuka, ada 2 kemungkinan antara atau dapat hadiah. Transaksi ini boleh atau tidak? Kenapa bisa enggak? Enggak dapat. Baik. Ke konteks asuransi. Ada sebuah perusahaan asuransi swasta, all risk. Pokoknya mati dengan cara apapun. Baik. Kemudian di situ ada pilihan klaimnya 50 juta. Gagal. Nah. Baik. Nah, si A ikut dia dapat duit berapa? Keluarganya mendapatkan uang. Yang gimana sih kok rugi? Modalnya berapa tadi? Bapak untung atau rugi? Suami, Pak. Hah? Karena Bapak sama Ibu gede mana, Pak? Peluang mati. Karena apa? Tak pernah keluar rumah. Kerjaannya hanya jadi gitu. Apakah peluang matinya lebih kecil daripada suaminya yang keras? Karena nanti kalau istrinya mati itu, Ibu lebih senang mana? Mati duluan atau ditinggal mati suami duluan?
Jadi merasa tenang, baik aku mati dulu atau suami Anda yang mati dulu. Kalau bapak-bapak pilih mana, Pak? Tapi Anda bisa lihat ya, seperti itulah skema asuransi. Jadi sebenarnya Pak, yang dijual dalam asuransi itu apa sih, Pak? Ya, orang bayar 500.000 itu dapat apa? Dapat apa, Pak? Jasa asuransi umur berapa? 99 tahun ya. Kalau jangan sampai umur 99, 60. Kalau saya mati di bawah umur 60, dapat kepastian apa? Dia membeli jaminan resiko. Jaminan, maka ini masuk kategori yang tidak jelas, yang gharar seperti ini haram dalam syariat kita. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Asuransi syariah boleh nggak, Pak? Boleh, tapi sosial. Asal sosial itu artinya tidak boleh komersil. Contoh, dalam satu RT dibuat program iuran donasi atau santunan kematian per bulan per kakak 5.000. Udah? Sehingga misalnya ada 200 kakak, maka berarti per bulan kumpul berapa? 1 juta ya? 1 juta. 200 kakak per bulan. Nanti kalau ada anggota dari RT ini yang meninggal dunia, maka asuransi sosial. Sehingga tujuan dia membayar 5.000 bukan untuk dapat untung. Ini saya nyumbang ya 5.000, semoga bulan depan aku yang dapat. Ada nggak yang kayak gitu? Ya, Pak RT-nya bingung. Siapa Bu yang udah didatarin, Bu? Itu Bapak itu, Pak. Batuk tiap hari nggak sembuh-sembuh, Pak. Udahlah, sudah saya ikhlaskan bulan depan. Masya Allah. Nggak ada kan yang kayak gitu, Pak ya? Sehingga saat dia nyumbang 5.000 tujuannya apa? Menderma sosial. Nah, itulah asuransi yang dihalalkan. BPJS sekarang boleh nggak, Pak? Ada 2 pendapat ya. Ada yang berpendapat bahwasanya BPJS ini mengandung gharar. Dan ada yang mengatakan BPJS ini boleh karena dikelola oleh pemerintah. Dan wallahu alam secara pribadi saya mengambil yang kedua. Ini pendapatnya Al-Ustadz Dr. Erwandi. Dengan beliau kasih syarat jangan sampai telat bayar premi agar tidak ada klausul terkena klausul denda ribawi. Udah? Maka kalau Anda ikut BPJS Kesehatan, insya Allah tidak masalah. Dan niatkan ketika nyumbang, preminya yang paling murah berapa? Per orang? Berapa? 35, itu kelas 3 ya. 35 1 kakak. Oh, 1 orang. Kali sejumlah anggota keluarga. Sehingga kalau ada 4 orang ya 130.000 per bulan. Kecil atau besar? 140. Besar atau kecil? Per bulan. Bagi orang Jakarta kecil ya. Kecil. Dari akumulasi itu kemudian dipakai untuk santunan bagi keluarga yang mereka berobat di rumah sakit yang punya kerjasama dengan BPJS. Insya Allah tidak masalah. Khusus BPJS Kesehatan pemerintah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, silakan. Izin bertanya Pak Ustadz terkait penyakit yang saya derita. Awalnya saya punya penyakit kronik diabetes mellitus. Nah, karena sudah cukup lama, kurang lebih 10 tahun, jadi saya tidak disiplin dari ibadah. Tidak obligasi kaki saya kesemutan Pak Ustadz. Kita buat jalan, badannya dari sini. Ibaratnya kalau jalan saya dari sini hanya sampai ke bawah Pak Ustadz. Iya. Jadi kesemutannya naik sampai ke paha. Tidak bisa jalan. Saya duduk dulu. Baru maju lagi kalau memang niatnya jalan. Nah, saya sudah berusaha ke medis gitu Pak Ustadz. Dari rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C.
belum ada kesembuhan. Saya membaca juga doa Nabi Ayub itu Pak Ustaz. Andi masadia dulu angka rahimin. Itu saya baca ketika sujud. Apakah yang saya lakukan ini betul? Saya tetap berusaha ke medis juga Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berobat dengan menggunakan medis atau pakai non-medis, intinya berobat. Selama tidak dilarang hukumnya, boleh. Oleh karena itu dalam hal ini silahkan Bapak kalau mau lanjut berobat, diperbolehkan. Selanjutnya Bapak pahami bahwasanya sakit yang sekarang Bapak alami ini bisa menghapus dosa, menghapus kesalahan, Allah jadikan sebagai kafarah. Dan nikmati dalam posisi mudah-mudahan ini bisa mengangkat derajatku kelak di surga. Para nabi, mereka juga mengalami sakit, tidak cuma aku. Banyak orang yang mengalami sakit, tidak cuma aku. Dalam posisi ketika Bapak merasa lemas, merasa capek ketika sakit, ingat bahwasanya ini adalah peluang kita bisa mendapatkan pahala. Dengan demikian semoga nanti membuat suasana batin lebih nyaman. Jadi intinya, biarkan sakit fisik sebagai sakit fisik, dalam arti jangan sampai menular ke sakit batin. Tetap selalu jaga kebahagiaan walaupun dalam posisi sakit. Alhamdulillah, bagi mukmin yang sudah kenal kajian tauhid dan sunnah, diiringi dengan penuh tawakal kepada Allah. Pada waktu beliau sedang sakit, dia selalu pasrah kepada Allah. Semoga Allah memberikan yang terbaik. Insyaallah ya. Jadi doa untuk orang yang sakit apa? Tahurun insyaallah. Tahurun artinya semoga membersihkan dosa insyaallah. Wallahu a'lam. Belum tentu yang lain kuat Pak ya. Ini Bapak kuat. Jadi jaga istiqomah. Kalau tetap bisa sholat sholat waktu di masjid. Kalau nggak bisa silakan sholat di rumah. Bertakwa kepada Allah sebisanya. Selanjutnya, silakan. Mikrofon ada di mana? Baik, bismillah. Bismillah. Izin Pak Ustadz mau tanya, kalau yang sakit itu anak kita, ya. Ini yang diuji, tadi ini kan ujian itu buat yang sakit. Untuk orang tua ini bagaimana sikapnya dalam menghadapi anak yang sedang sakit? Demikian Ustaz. Baik, bisa jadi yang diuji tidak hanya yang sakit, termasuk anggota keluarga yang sakit. Yang sakit anaknya, tapi yang sakit hati bapaknya kan bisa saja. Yang sakit bayinya, tapi yang sakit hati ibunya. Makanya yang anggota keluarganya juga perlu untuk sabar, sehingga yakini bahwasanya semuanya tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Kalaupun Bapak harus keluar biaya, keluar tenaga, waktu untuk merawat anak yang sedang sakit, tidak ada yang hilang. Itu semuanya akan digantikan oleh Allah dengan kebaikan, dengan pahala. Sehingga mereka yang anaknya sedang sakit, kadang nggak bisa tidur, harus gendong anaknya. Mereka yang anaknya sedang sakit, dia nggak bisa merasakan kenikmatan yang lain karena kepikiran anaknya. Pada posisi ketika dia tidak emosi, selalu tahan diri, dan bahkan berusaha untuk ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah akan berikan keridhaan baginya. Kalau anak itu belum balik, orang tuanya insya Allah mendapatkan ampunan dan kafarah dosa. Wallahu a'lam. Baik, ibu-ibu kalau mau bertanya caranya gimana? Silakan lapor ke petugas. Mikrofon ada di bawah tuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau umpamanya kita sakit, orang tua kita udah sampai di ICU gitu, apakah tetap harus sholat Ustadz? Atau enggak yang sudah benar-benar tidak berdaya gitu, apakah kita harus menyolatkannya juga atau sudah tidak sadar gitu, bagaimana Ustadz? Ya. Baik, kalau ada orang yang sudah tidak berdaya,
apakah tetap wajib sholat? Sholat itu kewajiban bagi mereka yang punya dua hal. Satu, berakal. Dua, hidup. Hidup berakal ya. Dan kalau dia masih berakal, maka wajib sholat. Baik. Orang yang tidur itu wajib sholat enggak? Memaafkan kalau orang yang sudah keluar waktu sholat. Subuh bangun jam 6:30. Karena tadi malam bergadang, malam mingguan misalnya, mentang-mentang 7. Apa yang harus dilakukan oleh orang ini? Sholat setelah bangun. Jadi kafaroh ketika dia bangun sholat. Orang yang tidak sadar karena pingsan, atau tidak sadar karena apalagi, intinya karena sakit, hilang sadar, tidak wajib sholat. Baik, hanya saja ulama beda pendapat. Orang yang pingsan kemudian siuman, lalu dia sadar, apakah wajib mengqadha sholatnya? Ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan tidak wajib, dia dihukumi sebagaimana orang gila. Dan ada yang mengatakan wajib, dihukumi sebagaimana orang yang tidur. Sehingga mereka beda pendapat. Orang yang pingsan itu cocoknya disamakan orang yang tidur ataukah disamakan dengan orang yang gila? Ada dua pendapatnya. Dan kesimpulannya, wallahu a'lam, kalau pingsannya pendek, kurang dari 3 hari, maka disamakan dengan orang tidur. Kalau pingsannya panjang, lebih dari 3 hari, disamakan dengan orang gila. Sehingga tidak wajib salah. Sehingga kalau ada orang tua, wah sudah gak berdaya sama sekali, kayaknya sudah hilang sadar dalam waktu beberapa hari, hanya koma, belum titik ya. Sampai akhirnya mati, titik. Maka yang bersangkutan tidak wajib menjalankan sholat. Karena selama koma tadi, beliau sudah tidak sadar dan disamakan sebagaimana orang gila yang tidak wajib sholat. Bawa bukunya nggak Pak yang nanti bila aku Pak? Saya ada buku ini, buku ya, judulnya Bila Ku Mati. Catatan tentang peristiwa kematian. Ini tadi baru saja dibedah di Sumarekon Bekasi. Kajian tadi duha ya. Dan buku ini membahas tentang aneka peristiwa yang terjadi dalam kejadian kematian. Di situ ada apa? Jadi kalau orang koma dan seterusnya, itu hakikatnya apa? Syariat menjelaskan. Wallahu a'lam. Baik. Cukup sekian. Pikun fisiknya kuat, tapi akalnya hilang. Gak wajib salat. Gak wajib salat. Baik. Satu lagi. Baik, habis kalau apa? Dah. Sol. Pakai. Tuh batasnya seperti apa? Ya. Bagaimana batasan ketika kita mau minta doa kepada orang lain? Tawassul itu ada banyak macam. Yang kesimpulannya bolehkan dan ada yang dilarang. Perbolehkan, ada yang bentuknya tawassul dengan asmaul husna. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut asmaul husna. Bapak minta rizki, lalu memanggil Allah, ya Razzaq, urzuk lana. Ya Allah, wahai Zat yang maha pemberi rizki, berilah aku rizki. Ini tawassul dengan apa? Asmaul husna. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Kita boleh cerita amal kepada Allah. Ya Allah, aku telah melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Maka kabulkanlah doaku. Tawassul dengan amal soleh. Yang ketiga, tawassul dengan minta kepada orang yang doanya mustajab. Tolong doakan saya. Nah, saya akan doakan kamu, tapi syaratnya wani piro. Kau bayar dulu. Tidak boleh. Kau persialisasi. Kan tidak ikhlas dalam mendoakan. Dari awal dia meniatnya untuk komersial.
Yang kedua, tidak boleh meyakini doa manusia biasa layaknya doanya Nabi. Karena tidak ada manusia yang sebanding dengan Nabi. Boleh kita mengatakan doanya fulan mustajab? Pasti centang 3, pasti. Baik. Dan sebenarnya salah satu dia itu doa yang mustajab untuk anaknya karena orang tua yang mendoakan anaknya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dzikir di halaman 7 boleh tidak dijadikan dzikir rutin setiap rakaat walaupun dalam kondisi tidak sakit. Kita baca di halaman 7 ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan Anda rutinkan, tapi bukan dalam sholat. Di sini setiap saat, bukan setiap rakaat. Setiap saat. Silakan Anda rutinkan setiap saat. La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya boleh dirutinkan setiap saat. Tadi tugasnya apa? Zikir sampai rumah. Insyaallah. Berarti dari mulai titik sini sampai rumah jangan makan. Jangan mampir. Zikir baik. Baik, alhamdulillah demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Ini ada satu hadiah. Yang dari Bogor tadi, Mbak dapat hadiah buku ini. Sudah punya belum, Pak? Belum. Buku tafsir salat. Pertanyaannya, di antara bapak-bapak yang pernah opnam lama, jangan tahu. Berapa hari? 2 bulan. Opnam 2 bulan. Masya Allah. Ada yang lebih lama dari itu? Ya, opnam 2 bulan. Dapat hadiah buku tafsir salat. Rida pesyata. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.